wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, BP 1975-1033, jurusan Sastra Jepang kelas A. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, satu, konsep penelitian kuantitatif sederhana dalam bidang linguistik sastra. Kuantitatif adalah salah satu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian kuantitatif sederhana dalam bidang linguistik atau sastra dilakukan peneliti untuk menguji data secara empiris dan jelas. Yang kedua, peranan hipotesis. Pengujian hipotesis adalah salah satu konsep terpenting dalam statistik. Karena ini adalah bagaimana peneliti memutuskan apakah sesuatu benar-benar terjadi atau jika perlakuan tertentu diberikan dapat memiliki efek positif atau berbagai kemungkinan lainnya. Singkatnya, peneliti ingin membuktikan apakah datanya signifikan secara statistik dan tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Intinya, uji hipotesis adalah uji signifikan. Hipotesis dapat menjadikan pekerjaan menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan poin-poin teratas terlebih dahulu, baru kemudian poin-poin di bawahnya. Yang ketiga, definisi kuesioner. Kuesioner adalah salah satu metode survei dalam melakukan penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data dari responden. Menurut Sugiono tahun 2010, pengertian kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Yang keempat, jenis-jenis kuesioner. Adapun setidaknya ada 3 jenis kuesioner, yaitu kuesioner terbuka, tertutup, dan kuesioner campuran. Yang pertama, kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka adalah daftar pertanyaan yang memberi kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapat mengenai pertanyaan yang diberikan peneliti, sehingga dalam hal ini proses mendapatkan datanya bisa dibilang memerlukan keahlian peneliti dalam memberikan pertanyaannya yang mudah untuk dipahami. Yang kedua, kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya telah disediakan oleh peneliti. Cara ini seringkali dianggap efektif dengan alasan karena responden dapat langsung membubuhkan tanda centang dalam kolom yang disediakan. Yang ketiga, kuesioner campuran. Kuesioner campuran adalah perpaduan antara kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Biasanya teknik ini digunakan selain mengetahui topik yang mendalam, juga difungsikan guna mendapatkan serangkaian data-data penelitian berupa angka. Yang kelima, cara membuat dan mengisi kuesioner. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat kuesioner adalah 1. Putuskan apa yang ingin Anda ketahui dengan menyebarkan kuesioner. Yang kedua, rencanakan pertanyaan yang akan membantu Anda mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, gunakan pertanyaan yang tertutup untuk mengumpulkan jawaban khusus. Yang keempat, gunakan pertanyaan terbuka untuk meminta umpan balik. Yang kelima, ajukan pertanyaan dengan cara yang tidak akan menimbulkan kebingungan. Yang keenam, uji terlebih dahulu sebelum mensurvei ke orang lain. Selanjutnya yaitu cara mengisi kuesioner. Cara mengisi kuesioner yang pertama, periksalah data yang terkumpul untuk memahami apa yang sebenarnya ditanyakan oleh kuesioner. Yang kedua, revisi pertanyaan lebih lanjut. Yang ketiga, kaji kembali pertanyaannya. Yang keempat, isilah menurut pendapat Anda. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.